Kalau orang melekat pada uang atau kekayaan secara mutlak dan tidak rela berbagi kepada sesama, ia telah mendewakan mamon atau mendewakan uang dan menjauhkan diri dari Allah. Pada hari Minggu yang ke-25 ini, saya akan membagikan permenungan saya yang berjudul tujuan yang baik tidak menghalangkan cara yang baik untuk mencapainya. Ketidakjujuran merupakan sebuah tindakan yang tidak baik atau tidak terpuji. Sedangkan kejujuran merupakan suatu tindakan yang sangat terpuji dan sangat baik. Manusia mendapatkan panggilan untuk bertindak secara jujur, secara terpuji, bukan sebaliknya. Manusia tidak dipanggil untuk bertindak secara tidak jujur dan tidak terpuji. Dalam Injil Lukas, majikan itu tidak memuji kecurangan bendahara yang memboroskan harta majikannya, tetapi memuji kecekatan mengatasi krisis yang dihadapinya dengan memanfaatkan sisa waktu untuk menjamin masa depannya. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur mau mengajarkan kepada kita bahwa secerdik atau secerdas apapun tindakan bendahara itu, di mata tuannya ia tetap sebagai bendahara yang tidak terpuji. Seorang bendahara telah memboroskan harta majikannya dan dipecat. Ia harus mempertanggungjawabkan semuanya itu, meski tidak harus diadili dan tidak dipenjarakan. Belas kasih majikannya itulah yang dimanfaatkannya. Hidupnya tetap terjamin, tetapi tidak akan terjamin kalau tidak ada seorang pun yang menolongnya. Kalau ia mau berbuat apa saja yang mendatangkan banyak teman, sehingga sewaktu ia dipecat ada orang yang mau menampungnya. Ia memanggil orang-orangnya yang berhutang pada majikannya, sebelum mereka tahu bahwa dirinya sudah dipecat. Ia bertindak cepat tanpa banyak kata, tanpa banyak dialog, dan mengurangi yang berhutang padanya, seperti 100 tempayan minyak menjadi 50, dan 100 pikul gandum menjadi 80. Apa hasilnya? Alhasil, kalau majikan memanggil orang-orang yang berhutang itu untuk menjelaskan apa yang telah terjadi dan menghapus potongan yang diberikan oleh bendaharanya, maka kegembiraan mereka akan berubah menjadi kebencian kepada majikannya itu. Sebaliknya, kalau majikan itu penuh pengertian, bahkan kagum dan memuji kecerdikan bendaharanya untuk menjamin masa depannya. Kecekatan seperti itulah yang diperlukan para pengikut Yesus dalam mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam ayat 9 dikatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Kata Aram mamon berarti uang atau kekayaan yang dijadikan jaminan hidup. Ditulis dengan huruf M besar karena uang atau kekayaan itu sudah dijadikan dewa setingkat dengan Allah. Sebagaimana bendahara yang tidak jujur itu begitu cekatan mendapatkan teman untuk menjamin masa depannya, para pengikut Yesus pun harus cekatan untuk mencari teman yang kelak dapat membantunya. Yesus berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Mamon itu tidak jujur karena menggoda manusia untuk mengajar dan mendapatkannya secara curang. Padahal saat kematian, mamon, kekayaan ataupun uang tidak dapat kita bawa untuk menuju kepada Allah. Kalau orang melekat pada uang atau kekayaan secara mutlak dan tidak rela berbagi kepada sesama, ia telah mendewakan mamon atau mendewakan uang dan menjauhkan diri dari Allah. Sebab seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah dan kepada mamon. Amin. Pace Ewede.